kasih ya untuk kelas. Oke. Ya, selamat sore semua sobat kelas ya. Saya harapkan semua sobat kelas selalu dalam keadaan sehat dimanapun sobat kelas berada. Terima kasih juga untuk ketua kelas dan juga New Normal Learning Center yang sudah memfasilitasi kuliah umum tentang sosial media. Tentunya membawakan tentang kuliah umum tentang sosial media ini tidak bisa saya bilangnya ini 100% bakalan terus seperti ini ya, karena sosial media itu kalau sobat kelas tahu bahwa sosial media itu selalu berkembang ya, seiring dengan kebutuhan, seiring dengan perkembangan teknologi, tentu saja sosial media pun juga akan berkembang seiring dengan kebutuhan konsumen ataupun penggunanya ya. Jadi kuliah umum ini saya beritahukan beberapa sosial media yang mungkin sudah sering sekali kita ketahui, bahkan mungkin kita juga sudah sebagian besar dari sobat kelas semua sudah menggunakan ya. Kita akan mengulang, mereview ya kan, apakah sobat kelas sudah mengetahui dengan jelas ya. Memang terbagi dalam beberapa sesi, maaf agak sedikit di sini karena jalan raya depan rumah saya ya. Jadi sobat kelas mungkin nanti bisa melihat juga ya, apakah sobat kelas selama ini sudah pernah menggunakan sosial medianya seoptimal mungkin, apakah hanya sementara ini masih fungsi dasar kah atau gimana gitu loh ya. Jadi di kuliah umum ini saya harapkan semua sobat kelas itu bisa lebih memahami setiap sosial media yang saya bedah gitu ya, bedah secara kuliah umum ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan waktunya lagi mungkin kita bisa workshop ya. Workshop itu maksudnya kita tes bareng-bareng ya, walaupun di rumah masing-masing, di tempat Anda masing-masing, cuma mungkin kalau bisa kita tes-tes bareng gitu ya. Cuma kalau untuk beberapa sesi di depan di awal ini lebih sekedar berbagi sharing, berbagi tips tentang sosial media itu sendiri ya. Jadi akan ada beberapa sosial media yang akan saya bahas berbeda-beda setiap minggunya. Ya kan, ada yang mulai dari fungsi dasarnya, ada juga mengenai fasilitas pemasarannya dan sebagainya ya. Nanti di akhir dari sesi setiap kuliah umum ini akan saya akhiri dengan mungkin pertanyaan ya. Jadi sobat kelas kalau punya pertanyaan silakan langsung diketikin di chat ya kan. Mungkin kalau tidak mencukupi waktunya saya akan menjawab beberapa pertanyaan saja ya, tapi nanti terlepas daripada itu tentunya ketua kelas mungkin juga bisa menyampaikan kepada saya ya. Oke, baiklah ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini, sore yang indah, sore yang cerah dimanapun Anda berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan sharekan screen saya. Topik hari ini adalah mengenai WhatsApp ya, WhatsApp ya. Jadi kalau dilihat WhatsApp ya kan, WhatsApp gitu ya. Seperti sapaan ya, sapaan kenal ya, WhatsApp ya, gitu ya. Jadi ini WhatsApp suatu aplikasi. Ya, saya rasa semua sudah melihat ya. PowerPoint saya sudah terlihat dengan jelas ya. Sekarang kayaknya sudah terlihat ya. Saya playkan dulu PowerPoint-nya supaya gambarnya lebih besar. Nah, sebelum saya memulai memaparkan ya, kenali WhatsApp ya. Adakah mungkin di antara partisipan yang baru pertama kali mendengar aplikasi WhatsApp? Adakah? Kalau enggak, kalau semuanya di sini sudah pakai WhatsApp, boleh mungkin bisa komentar kepada saya juga. Selama ini WhatsApp-nya dipakai untuk apa? WhatsApp-nya dipakai ataupun aplikasi WhatsApp ini sobat kelas semua pakai untuk apa gitu loh ya. Oke, mari kita lihat, semua sudah tahu ya WhatsApp itu apa, lalu chat dan telepon, oke, promosi penjualan, komunikasi pada umumnya ya. Jadi memang benar WhatsApp itu mayoritas dipakai untuk komunikasi. Lalu ada lagi chatting, telepon, chat tugas ya untuk saling memberi kabar ya. Oke, itu merupakan fungsi-fungsi untuk kerja. Chat penjualan ya, promo dan status di WA. Very good ya. Jadi semuanya sudah menggunakan WhatsApp tepat buat pacaran. Oke, ya kan pacaran yang hemat pulsa ceritanya ya, cuma pakai kuota ya.
Oke, good. Ya, oke, thank you ya sudah memasukkan apa sih jawabannya ya. Oke, jadi sudah mengenal WhatsApp ya. Jadi tentu saja semua aplikasi bisa saya bilang ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya, jadi pembicaraan kita hari ini dengan saya Liana Wijaya yaitu khusus topiknya adalah kenali WhatsApp ya. Karena seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Anda mesti mengenal si WhatsApp-nya ini, aplikasi WhatsApp Messenger ini apa ya, supaya Anda bisa menyayangi aplikasinya, yang bisa menggunakannya lebih optimal dan sebagainya. Hari ini 7 Agustus 2021 ya. Oke, kita akan mulai kenali WhatsApp-nya, itu dia judul topik kita hari ini. Saya akan ke slide berikutnya. Nah, ada beberapa fakta. Tentunya aplikasi WhatsApp itu bukan cuma untuk kita cuma taunya gunain gitu loh, tapi apa sih fakta tentang aplikasi ini? Ya, tentunya mesti harus saya singgung sedikit histori atau mungkin sejarah ya, sejarah siapa yang membuat aplikasi WhatsApp ini. Kan keren ya, keren banget gitu ya, satu menggantikan, masih ingat ya dulu kalau yang senang SMS sih semua orang rata-rata tahu, tapi mahal karena pulsa dipotong-potong ya, walaupun bayangkan ya setiap kali Anda cuma kirim yes, no, tidak, oke, itu sudah kena pulsa ya, jadi udah bayar mahal. Belum tayang, apakah bisa dibantu sobat kelas yang lainnya, apakah melihat PowerPoint saya? PPT saya kelihatan? Ada terlihat. Mungkin untuk sobat kelas yang melihat belum ada, ya mungkin coba di-refresh lagi, kemungkinan biasa karena jaringan ya, jaringan atau gimana gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin yang belum melihat PowerPoint saya silahkan di-refresh ya, refresh Zoom-nya atau gimana gitu ya, atau Anda mungkin bisa leave dulu sebentar lalu kemudian login ya. Oke, jadi fakta tentang aplikasi. Kita mau kenal si WhatsApp-nya, kita harus tahu dulu fakta-fakta dia, kebenaran tentang aplikasi WhatsApp. Ya, WhatsApp didirikan 2009 ya. Jadi 24 Februari ini hari ulang tahun dia tahun 2009 oleh dua orang ya yang bekerja sama, namanya Jan Koum dan Brian Acton. Mereka ini adalah seorang yang sudah bekerja 20 tahunan di Yahoo ya. Nah, asal kata WhatsApp ya kan itu WhatsApp ya, WhatsApp application ya kan, itu kalau dilihat ya, itu dia maunya berdasarkan WhatsApp ya, dalam bahasa Inggris WhatsApp ya kan, WhatsApp artinya apa kabar ya. Jadi kalau setiap kali kita mau WhatsApp orang ya kan, kita selalu harus menanyakan apa kabar. Oke, nanti mengenai PowerPoint-nya nanti tentu saja bisa saya share-kan ya ke ketua kelas ya. Nanti akan saya share untuk ketua kelas bisa bagikan kepada yang membutuhkan ya. Jadi kata WhatsApp ini WhatsApp ya, jadi bahasanya WhatsApp gitu ya. Apa kabar ya, suatu sapaan yang enak sekali didengar ya kalau orang ketemu WhatsApp ya, WhatsApp ya, intinya adalah cuma menanyakan apa kabar. I'm fine, thank you ya kan. Mungkin kalau formalnya ya tentu saja kita selalu bilangnya how are you ya. Tapi kalau sapaan untuk teman deket ya kan, bro, sis ya kan, nah kita bisa pakai WhatsApp ya, keren ya. Jadi kalau udah sangat deket sekali gitu loh, WhatsApp bro gitu, WhatsApp sis ya kan, nah itu dia ya sapaan ya. Jadi kata kurang lebih artinya apa kabar ya. Kemudian kalau WhatsApp ini sempat kalau Anda tahu di aplikasi ini kalau kita udah buka dari tahun 2014, mereka selalu ada tulisannya Facebook ya kan, karena dia sudah dibeli gitu loh, ceritanya udah bergabung di Facebook ya, dibeli tahun 2014 ya. Justru itu sekarang kalau Anda melihat WhatsApp ini juga bisa tersinkronisasi, kadang-kadang bisa Anda sharekan linknya Facebook dan sebagainya ya, karena itu karena mereka sekarang sudah satu grup ya, satu bendera, satu kelompok. Ya, 76% pengguna WhatsApp selalu aktif setiap harinya. Bayangkan, setiap harinya kalau WhatsApp itu ada digunakan di seluruh dunia, ya kan, di semua negara, 76% penggunanya selalu aktif. Ya, jadi bayangkan servernya seberapa hebatnya untuk menghidupkan aplikasi WhatsApp setiap harinya. Ya, dari sini aja kalian udah bisa bayangkan penggunanya begitu banyak. Ya, lalu kemudian apa sih sebenarnya fungsi dari WhatsApp ini? Ya, dia adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone ya. Ibaratnya kalau Anda kenal dulu namanya SMS ya, kalau Anda sering SMS, sobat kelas sering SMS. Nah, ini mirip banget ya, persis sama, cuma pakai kuota ya. Lalu kemudian pada tahun 2015 mereka mulai improvisasi melihat bahwa WhatsApp Messenger ini dibutuhkan juga untuk bisnis ya.
Nah, bisnisnya itu ada dua. Sorry, ada sedikit kata salah. WhatsApp bisnis untuk perusahaan skala kecil, ya, dan WhatsApp bisnis untuk skala perusahaan besar, skala dunia yang dia namakan dengan WhatsApp Business API, ya. Nah, ini kemarin ada yang nanya saya di sesi saya sebelumnya, apa sih perbedaannya? Nah, itu akan kita kupas juga di sini ya, API ya. API itu dia menggunakan chatbot, dia menggunakan artificial intelligence, machine learning untuk membantu operasional dari WhatsApp tersebut. Ya, tentu saja ini ada skala dunia dan apa aja kelebihannya, berapa biayanya, nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Ya, untuk sementara ini tentang fakta-fakta aplikasi WhatsApp ya. Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Oke, tadi ada yang sempat bilang sama saya, WhatsApp buat komunikasi, buat pekerjaan, buat sekolah, buat lapor tugas, buat pekerjaan ya. Ini ada fungsi-fungsi dari aplikasi WhatsApp yang saya kelompokkan sendiri ya. Jadi ada namanya fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya itu memang kurang lebih mirip seperti aplikasi komunikasi ya. Pada umumnya ada bisa panggilan suara ya, video call, teks, kirim dokumen nih. Oh, saya butuh dong dokumen misalkan hasil scanan, Microsoft Word, PowerPoint pun juga bisa dikirim lewat WhatsApp ya. Lalu gambar, foto. Anda punya jualan apa ya kan, jualan kue, jualan produk. Bisa Anda gambar, bisa Anda kirim gambar, bisa Anda kirim video ya, atau juga bisa Anda cerita gitu loh, suara. Mungkin Anda mau merekam suatu suara juga boleh ya. Atau lagu. Dan yang juga penting adalah Anda bisa share lokasi ya. Misalkan Anda ini jalan apa ya? Depan saya sih ada menara, kiri saya ada SD, tapi nggak tahu nih jalan apa ya kan? Ya udah share lokasi, ya Sherlock. Orang kalau ngomong Sherlock dong, itulah dia share lokasi GPS ya. Tentu saja harus ada koneksi GPS dan juga harus ada koneksi internet. Karena kalau WhatsApp ini tidak ada koneksi internetnya, ya juga nggak bisa beroperasi ya. Kemudian juga bisa share kontak, misalkan saya butuh nomor telepon dari ketua kelas, ya ketua kelas bisa share kontak dengan saya, atau mungkin saya juga bisa share kontak yang ketua kelas inginkan jika saya punya, ya tinggal saya share kontak, saya kirim kontak, ya. Lalu kemudian juga bisa fasilitas broadcast, ya. Broadcast itu ibaratnya kalau kita punya promosi, kita mau jualan, ya broadcastnya cepat, atau mungkin sekedar informasi. Besok ada acara vaksinasi di mana ya, kalau lebih tepatnya bukan kegiatan promosi, mungkin cuma sekedar informasi juga boleh ya. Jadi Anda bisa broadcast besok ada vaksinasi loh di tetangga mana ya, misalkan satu RT, satu RW gitu ya, bisa bagi-bagi informasi. Dan yang terakhir adalah grup chat ya, karena kurang lebih mirip dengan Anda bisa buat grup chat misalkan sesama RT ya kan, atau mungkin sesama keluarga ya, ada grup chatnya family keluarga A, keluarga B dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu, tentu saja aplikasi WhatsApp ini ada fungsi bisnisnya, ya. Fungsi bisnis ini apa sih, ya kan? Fungsi bisnis tentu saja sesuatu yang bisa menghasilkan uang dong, ya kan? Yang bisa menghasilkan income, ya. Oke, mari kita bahas fungsi bisnisnya itu promosi produk ataupun layanan, ya, yang kita punya, yang kita jual, yang kita mesti dagangkan, baik secara langsung ataupun melalui status. Secara langsung itu misalkan Anda selalu broadcast ya, misalkan hari ini Anda masak kue, Anda bikin kue bolu ya, bolu gulung. Anda bisa masarkan tuh produknya secara langsung dengan cara di Japri ya, di Japri, Wapri ya kan, sekarang kan namanya WA-Pri ya, WhatsApp pribadi, WhatsApp langsung, private ya kan, langsung Anda bisa langsung ataupun melalui status. Biasanya orang juga suka update status ya, statusnya memang si WhatsApp cuma 24 jam, tapi setidaknya kan lumayan ya, bisa orang lihat-lihat kita lagi jualan apa sih, lagi apa sih yang hits ya, dan very up to date gitu loh, karena 24 jam udah lewat, udah nggak ada lagi ya kan. Fungsi informasi ya, jadi misalkan Anda juga mau berbagi informasi, berita ya kan, bisa juga dilakukan. Mau berita tentang obat-obatan ya, tentang vitamin juga bisa ya. Lalu kemudian ada fungsi komunitas. Fungsi komunitas itu maksudnya Anda sebagai komunitas sepeda, komunitas yoga, komunitas masak-masak, ibu-ibu ya kan, Anda bisa membuat suatu grup ya. Nah, itu orang dengan kepentingan yang sama, dengan kesukaan yang sama, itu membentuk suatu aplikasi komunitas di aplikasi WhatsApp ini ya.
Itu fungsi-fungsi aplikasi WhatsApp ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih ada yang bingung dengan fungsi-fungsinya, bisa chat juga. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Belum ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Oke, sudah jelas ya. Baik ya, oke, baik ya. Thank you. Thank you yang sudah ada. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya ambil dulu satu. Oke, saya perlu ini. Oke, slide berikutnya. Oke, sudah Anda kenali di awal fakta-faktanya seperti apa, ya kan? Lalu kemudian fungsinya seperti apa. Tapi terlepas daripada itu, tidak ada memang satupun aplikasi teknologi yang saya bisa bilangnya perfect. No, ya. Begitupun juga dengan aplikasi WhatsApp, ya. Aplikasi WhatsApp ini juga tentu saja memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, ya. Tidak ada satupun aplikasi yang kita bilangnya, oh, dia 100% hebat. Dia mungkin dia bakal mengungguli aplikasi sebelumnya. Dia akan mengungguli satu aplikasi sebelumnya dan sebagainya, gitu ya. Tapi dia tetap selalu harus memiliki kekurangan. Ya, karena apa nih? Kenapa aplikasi ataupun teknologi itu selalu memiliki kekurangan? Karena kebutuhan manusia itu selalu berkembang. Kebutuhan kita, kebutuhan pengguna, kebutuhan konsumen, itu akan selalu berkembang, meningkat. Ya, misalkan hari ini terpenuhilah kebutuhan tentang bisa chat, bisa backup data, bisa voice call, bisa apa. Besok-besok itu kebutuhannya beda lagi. Ya, saya mungkin kasih contoh. Saya kasih contoh mengenai suatu aplikasi yang kita butuh apa sekarang ini, kemudian besok-besok itu udah ganti lagi ya. Oke, broadcastnya itu yang untuk yang reguler ya. Nanti kalau lebih daripada itu ya kena blokir ya. Nah, bagusnya kalau memang nggak mau batas, Anda cepetan upgrade aja ke WhatsApp Business ya, itu kurang lebih ini. Oke, tadi kita lagi berbicara tentang ini ya, apa? Aplikasi WhatsApp. Kelebihan dan kekurangannya ya. Saya kasih contoh mungkin kalau Anda lihat ya. Dulu-dulu kita kalau menggunakan handphone atau mungkin keuangan bersifat finansial dan sebagainya, kita biasanya menggunakan PIN kan? Ya, PIN ya. Dan bayangkan kalau satu aplikasi memiliki satu PIN. Mungkin ya, tadi sempat kita sudah berbicara mengenai bahwa aplikasi atau kecanggihan suatu teknologi itu selalu berkembang. Ya, awalnya sobat kelas semua pasti kenal PIN, ya, Personal Identification Number, ya. Kemudian seiring teknologi berkembang, sekarang pakai apa? Sidik jari, ya. Fingerprint kita ini, ya kan, berbeda-beda. Anda sekarang mau menggunakan e-wallet, sekarang semua rata-rata pakai fingerprint, ya. Itu salah satu kecanggihan, maksudnya bahwa dulu kita ribet dengan pakai PIN, sekarang dengan fingerprint pun udah bisa dilakukan, ya. Nah, terlepas daripada itu, apa sih yang dimiliki dari aplikasi WhatsApp, kelebihan dan kekurangannya, ya? Oke, kelebihannya. Semua orang setuju pasti mengatakan bahwa WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang mudah digunakan, ya. Mudah digunakan. Yang kedua adalah dia bisa backup data, backup chat Anda, ya. Jadi misalkan Anda chat bulan lalu, ya kan, kalau sebelum di-delete ya, belum di-clear, dia masih bisa backup chat Anda. Jadi misalkan Anda ada chat tentang pekerjaan kantor, chat tentang tugas sekolah, itu semua bisa di-backup. Ya, apalagi ada fasilitas bilangnya Anda menggunakan Wi-Fi untuk membackup semua chatnya itu ke dalam server Anda, ataupun ke dalam handphone, ataupun ke dalam cloud, ya, cloud storage. Itu bisa dilakukan backup. Ya. Ketiga, sinkronisasi otomatis dari daftar kontak. Ini maksudnya apa? Pada saat Anda masukin nomor kontak orang, ya kan, 081 berapa gitu kan, bakalan ketahuan bahwa orang itu punya Telegram, punya WhatsApp, atau daftar kontak terkaitkan dengan WhatsApp. Your internet connection is unstable. Sorry. Oke, yang keempat, tidak membutuhkan pulsa, ya. Pulsa Anda atau mungkin Anda isi kredit, pulsa masih tetap sama, cuma memang dia makannya kuota, ya. Kuota internet. Ada yang tergantung Anda belinya berapa banyak kuota internetnya, berapa giga dan sebagainya, ya. Anda juga bisa mendelete pesan. Misalkan kayaknya tadi salah ketik deh, ya.
Anda bisa delete tuh sebelum kebaca, sebelum terima pun is okay, cuma yang penting belum kebaca aja ya. Jadi bisa delete pesan ya, misalkan Anda salah ketik atau mungkin salah kirim ya, harusnya ini pesannya bukan buat dia, tapi karena namanya sama ya, mungkin sering ya kita mengalami hal seperti itu. Namanya Anda misalkan Andi, ternyata Andinya ada banyak, Andi Abang, yang di Pujasera, Andi mana gitu ya, salah bacanya. Yang keenam adalah sementara ini aplikasi WhatsApp selalu menggunakan end-to-end enkripsi. Ya, kalau Anda tahu sering Anda lihat mungkin WhatsApp kalau Anda telepon, yang Anda telepon biasa Anda baca end-to-end encryption. Itu apa? Ya kan? Itu namanya privacy penggunaan aman. Ya, jadi yang bisa menerima pesannya, yang bisa menerima video call-nya, yang bisa mendengar suara Anda hanya orang yang Anda tujukan. Ya, jadi end-to-end encryption. Ya, itu artinya. Tanpa koneksi internet, WhatsApp itu tidak bisa digunakan. Ya, kadang-kadang menyebalkan, ya, karena apalagi kalau Anda berada di lingkungan area yang internetnya kurang support, misalkan dia cuma supportnya ke beberapa provider kartu, ya kan, provider kartu handphone tertentu, bisa jadi koneksi a bit down, ya, ataupun mengalami tidak nyaman gitu loh, ya, karena mungkin anda beda lokasi, di sini strongnya misalkan provider apa, Anda menggunakannya beda ya. Kedua, kuota cukup boros. Karena gini, aplikasi WhatsApp itu kalau Anda nyalakan handphone, dia kan akan selalu juga menerima ya. Karena kecuali kalau Anda matikan koneksi internetnya. Ya, tapi kalau Anda tetap mengaktifkan internet Anda, mereka akan tetap menerima. Apakah orang WhatsApp dan sebagainya, ada orang kirim foto dan sebagainya. Apalagi kalau Anda nggak mensortir, misalkan foto-foto jangan langsung di save, ya kan? Atau mungkin video-video jangan langsung di save. Itu bisa kuota Anda bakalan termakan dengan sendirinya walaupun Anda sedang tidur karena aktivasi internet ya. Biasa juga langsung save video, langsung save gambar, kuota lebih banyak lagi termakan. Ya, bayangkan seperti itu ya. Jadi bisa jadi Anda kemarin saya beli 3 giga atau saya beli 5 giga, kok bisa belum sampai 1 minggu udah tinggal 1 giga, ya kan? Nah itu mungkin Anda lihat dulu, WhatsApp-nya udah disortir atau belum, ya kan? Apalagi teman-teman nih, sobat kelas tahulah kalau sobat kelas punya banyak grup, ya kan? Satu grup aja tuh satu hari bisa kirim begitu banyak. Ya kan, apalagi kalau mereka sedang promo barang dan sebagainya ya. Jadi kuota akan cepat sekali makan. Ya, sekarang itu banyak sekali provider-provider telekomunikasi sudah mulai bekerja sama untuk membuat WiFi ya, jaringan WiFi. Jadi sebagai pengganti daripada kuota kita boros, biasanya kita sekarang terkoneksi pakai WiFi ya. Yang berikutnya, karena terkoneksi pada internet, Anda mungkin kenal namanya web WhatsApp ya. WhatsApp yang menggunakan komputer ya, yang biasa kalau kita di kantor-kantor ya, karena soalnya kadang gini loh, ketik di handphone ini apalagi tangan kita mau cepet ya, mau cepet, biasa salah ketik, sering sekali terjadi, apalagi kita kalau maunya cepet-cepet ya. Jadi biasanya ini kita mau menggunakan yang namanya komputer untuk membantu ya, ada namanya aplikasi ataupun namanya web WhatsApp. Cuma web WhatsApp ini bisa Anda gunakan di komputer Anda masing-masing jika handphone Anda aktif. Itu dia. Ya, jadi memang salah satu yang menjadi kekurangannya karena handphone Anda harus aktif baru bisa. Padahal kan sama aja kalau kita bilangnya, kan komputer saya aktif. Cuma handphone, karena handphone itu kartunya ya. Dia kartunya harus aktif dulu supaya dapat jaringan baru bisa Anda hidupkan web WhatsApp. Dan pada saat sudah web WhatsApp ini juga salah satu yang membantu kita. Dulu web WhatsApp cuma boleh 1 kali. Cuma boleh 1 komputer aja yang nyala ya. Sekarang sudah boleh 2 ya. Jadi misalkan Anda punya handphone nih, ya kan, WhatsApp di sini bisa pakai. Nanti kemudian Anda bisa pakai pekerja lagi atau 1 staff lagi bisa untuk balas di komputer 1 ya. Komputer 2 juga ada, bisa Anda pakai WhatsApp yang sama ya. Jadi tuh sekarang udah mulai bisa 2 paling banyak untuk saat ini. Dulu cuma 1 sih ya, tapi pelit gitu loh ya dulu 1. Oke. Sama dengan memori HP yang membutuhkan memori besar lama. Iya. Jadi memang benar juga, justru karena aplikasi WhatsApp ini bisa memuat begitu banyak data, mau foto, mau video, mau dokumen dan sebagainya,
Akhirnya Anda juga bukan cuma perlu memiliki kuota yang besar, tapi juga memerlukan storage, ya, menyimpan data-data di mana gitu loh. Nah, sekarang kan udah banyak ya handphone terkoneksi dengan cloud storage, ya. Walaupun saya tahu cloud storage itu ada beberapa yang gratis, tapi untuk sampai beberapa gigabyte saja. Tapi ada juga yang bayar, ya. Cuma kalau enaknya cloud storage ya karena kita bisa mengaksesnya kapanpun gitu ya. Tapi kalau cuma mau nge-save di handphone, Anda memang harus memiliki SD card, ya kan, kartu penyimpan cadangan, ya, eksternal selain memori daripada handphone itu sendiri. Misalkan handphone Anda udah keren banget nih, ya kan, ambil aja yang banyak sekali gigabyte-nya dan udah terabyte lah, ya. Tapi seiring dengan Anda mungkin berbisnis, melakukan kirim-kiriman data, apa semuanya, itu akhirnya tetap aja tidak cukup. Tetap aja kelihatan handphone saya tuh berat banget gitu loh, ya kan, berat banget karena masalah penyimpangan data ini, ya kan, masalah penyimpangan data yang didapatkan pada aplikasi WhatsApp, ya kan, seperti itulah ya. Jadi ini adalah mengenai kelebihan dan kekurangan. Cuma perlu diingatkan, ya, kelebihan dan kekurangan ini akan terus bertambah dan bertambah seiring dengan kebutuhan kita, ya kan, ataupun mungkin perkembangan teknologi akhirnya bisa menutupi kekurangan yang ada, membuatnya menjadi suatu kelebihan, ya. Jadi mereka pasti terus ada improvisasi, ya, akan terus ada inovasi pada WhatsApp. Dulunya mungkin WhatsApp tidak seperti saat ini, ya, bisa kirim video, bisa kirim, terutama share log. Dulu WhatsApp itu belum bisa share log. Waktu pertama kali dia diluncurkan, belum kepikiran tuh sama pengembangnya WhatsApp, sering dengan dia kerjasama sama GPS dan sebagainya, dia bisa membuat kita share location, ya. Oke, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, karena aplikasi ini, ya kan, gampang digunakan, ya kan, hati-hati, ya. WhatsApp sudah sering dihack, WhatsApp sudah sering dijadikan kriminal, ya, atau mungkin kalau saya bilang disadap, ya, dibajak, disadap nih, ya. Gejala-gejalanya apa? Ciri-cirinya apa? Mungkin Anda tidak pernah menyadari bahwa WhatsApp saya dihack kah? WhatsApp saya dibajak kah? Ada yang sadap? Bayangkan ya, laporan untuk kriminal menggunakan WhatsApp itu udah banyak banget. Kriminalisasi apalagi zaman sekarang pandemi. Saya sudah punya grup juga, saya punya grup yang banyak ya di WhatsApp saya. Oh, pernah sekali ya, mungkin ada yang pernah mengalami hal tersebut. Itu sangat bikin tidak nyaman ya, saya bisa bilang seperti itu. Karena apa? Orang tersebut bisa saja menggunakan muka kita, profile picture kita sebagai dia yang notabene adalah oknum jahat ini. Dia membuat seakan-akan dialah menjadi kita gitu loh. Misalkan saya Liana ya, foto saya nih, ya ada di WhatsApp saya, dipakai oleh orang jahat, oknum jahat, pakai memang nomor yang beda, tapi dia mengatasnamakan saya. Dia bisa mendapatkan kontak mungkin teman saya, klien saya, semua orang yang saya kenal, untuk dilakukan hal-hal yang aneh. Ya, misalkan dia kirim WhatsApp, apa kabar Ibu, ya kan, mungkin awalnya sih ramah-tamah dulu ya, di mana sekarang, apa semuanya nih, ya kan, ramah-tamah. Ending-endingnya adalah dia minta transfer uang, ya, segala sesuatu yang namanya kalau namanya sudah dibajak, dihack ataupun disadap, ending-endingnya selalu dia minta uang. Kalaupun tidak uang, dia minta sesuatu OTP atau one time password dari bagian finansial kita. Nah, itu sesuatu yang kita pasti tahu lah. Batas mana sih kalau ada orang minta kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita risiko gitu lah, berisiko ke kitanya. Pertama, jangan pernah kasih orang PIN, ya, jangan pernah kasih orang OTP. Siapapun dia, tidak punya hak dia untuk itu. Mau dia mengatasnamakan perbankan, mau dia mengatasnamakan yang pengembang kartu kredit, ingat, dua ini tidak boleh dikasih tahu siapapun. Hanya Anda boleh yang tahu. Namanya juga PIN, personal identification number, ya, only for you, only untuk Anda sobat kelas, ya. Dua hal ini nggak boleh Anda kasih tahu siapapun, kecuali kalau mungkin teman terdekat, anak Anda, it's okay, ya. Anak Anda yang face to face, physically gitu ya, Anda mesti kasih tahu dia ya, it's okay. Tapi orang siapapun yang nelpon Anda, di situ SMS-nya ada OTP ya. Pas pula kita lagi lihat, oh ya ada, bisa tolong sebutin nggak? Nah itu dia, serem ya. Ciri-cirinya, kalau mau tahu WhatsApp Anda sudah dibajak.
Pertama, Anda menerima pesan-pesan aneh, mungkin pesan-pesan selamat Anda menang, atau mungkin Anda ingin pinjam uang, ya kan, online, ya kan, tapi ini orang Anda nggak kenal gitu loh. Kan memang kita bisa menerima seperti itu, tapi ini mungkin juga nggak pernah ketemu di grup manapun, tapi dia bisa punya nomor handphone yang sangat aneh, ya kan? Mungkin kalau Anda mungkin jumpa dia di grup mana, di mana, mungkin Anda bisa ketahuan nih. Atau mungkin Anda bisa nanya dia, tapi ini kan terlalu seringnya, ya. Kedua, pesan Halo, iya maaf, ini putus lagi loh. Heran saya ya sama sinyal di sini. Kenapa bisa putus berkali-kali ya? Tiba-tiba saya ini loh, ketendang sendiri, lalu kemudian sekarang join ulang ya. Mohon maaf banget nih ya, jaringannya aneh dan ajaib, saya juga bingung nih. Hari ini mungkin Sabtu ya, Sabtu sering banget mungkin ada yang banyak yang pakai ya, untuk lebih banyak kuotanya pakai atau gimana gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Pesan terbaca otomatis ya, centang birunya mungkin tidak ternotifikasi, ataukah bisa juga dia, Anda mungkin kalau suka mengaktifkan centang biru, itu biasa Anda ketahuan, ya, apakah pesan Anda terbaca atau tidak. Yang ketiga, tiba-tiba Anda lagi chat, tapi tiba-tiba Anda ke logout gitu loh, keluar dari aplikasi. Itu bisa membuat Anda tandanya, kok kayaknya saya dihack atau enggak, ya. Jadi waspadai aja kalau Anda udah melihat bahwa ada kinerja yang aneh dengan WhatsApp Anda, kemungkinan besar WhatsApp Anda sudah di-hijack. Keempat, yang paling gampang adalah Anda bisa melihat status online, ya. Status online itu memang bisa dinonaktifkan, ya. Cuma kalau Anda sendiri sebagai personal pribadi yang punya handphone, pribadi yang punya WhatsApp dan tidak pernah Anda menonaktifkan masalah online-nya, tiba-tiba Anda bisa melihat, loh kok status handphone saya online nih, misalkan anak Anda lagi mau WhatsApp, ya kan, padahal handphone Anda lagi mati, ya kan. Nah itu dia, status online padahal HP sedang mati atau tidak aktif. Kelima, mendapatkan SMS tentang OTP, ya kan? Anda tidak request OTP, Anda tidak request PIN, tiba-tiba Anda bisa mendapatkan, sobat kelas mendapatkan ada OTP Anda, jangan beritahu ke siapapun. OTP Anda adalah bla 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 bla, nggak boleh. Ya itu udah pasti gejala bahwa ada yang mau hack. Keenam, HP cepat lowbat, ya panas banget dia handphonenya, karena di belakang situ servernya itu nyala gitu, aplikasi handphone Anda nyala. Nah, yang punya pengalaman tadi ada sempat bilangnya pernah terjadi, ya mungkin boleh kasih tahu Anda mengalami hal yang bagaimana sampai Anda bisa bilangnya Anda di hijack. OTP, one time password, ada mungkin yang sempat ini memasukkan, kan biasanya kalau ada yang mau di hijack, dia akan bilangnya masukkan OTP, ya kan? Nah, itu gejala Anda punya handphone mau di hijack. Ya kan? OTP Anda akan dikirimkan ke nomor handphone Anda, misalkan nomor handphonenya 123. Nomor OTP sudah dikirimkan ke handphone Anda nomor 123 XXXX gitulah ya. Nah, itu biasa kelihatan OTP-nya berapa. Oke, lagi chat tiba-tiba keluar. Oke, nomor 245 pas ke hack. Oke, jadi ini adalah benar-benar ya ciri-ciri kalau handphone Anda sudah dihack, WhatsApp Anda sudah dihack. Tiba-tiba keluar. Lagi asik ketik nih, pacaran, tiba-tiba keluar. Wow, ya kan? Lagi asik balas dagangan, orang lagi nanya barangnya apa, semuanya gimana. Tiba-tiba keluar.
ya itu udah ciri-ciri aneh. Yang kedua, ada yang 2, 4, dan 5. 2, pesan terbaca otomatis. 4, status online pada HP tidak aktif. 5, mendapatkan SMS OTP. Ya, itu dia ya. Jadi it's real kan, serem ya. Saat mau buka WA minta PIN HP. Saat mau buka WA minta PIN HP. Oh, itu solusi kali ya. Nah, biasanya memang ada salah satu solusi ya yang bisa kita lakukan ya seperti ini. Supaya WhatsApp kita itu sangat secure, sangat aman, kita harus melakukan two-step verification. Kalau di handphone WhatsApp itu two-step verification itu ada di layar setting, di setting Anda. Nih, Anda bisa kotak-katik di bagian ini accounts ya. Accounts-nya itu enggak nih. Ini handphone saya. Accounts-nya ini tulisannya two-way atau two-step verification. Maaf ini dalam bahasa Inggris ya. Ada privacy, security, two-step verification ya. Anda melakukanlah di situ ya, supaya WhatsApp Anda lebih secure. Karena kita tahu WhatsApp itu berharga sekali berfungsi ya. Oke, ya ada mau yang Jinlif silakan ya. Makasih sudah hadir ya. Ini dia slide-nya ya. Berikutnya saya akan bahas lagi mengenai WhatsApp regular, WhatsApp bisnis, dan WhatsApp API ya. Anda mungkin apa sih ini ya kan? WhatsApp-nya itu kok bisa beda-beda ya, ada banyak-banyak seri, ada yang bilangnya WhatsApp API, ya kan, mari kita bahas satu-satu. Oke. Apa itu WhatsApp regular, WhatsApp API ya? API itu, saya lupa kepanjangannya, API, ada kepanjangan, saya lupa bahasa Inggrisnya API apa ya, semacam. Oke. Oke, API itu kepanjangan dari Application Programming Interface, ya. Jadi ada namanya WA regular, WA Messenger yang biasa kita pakai sekarang ini kalau Anda belum pernah upgrade ke bisnis. Ada WA bisnis, ada WA Business API. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface, ya. Oke, apa sih beda-bedanya? Ya. Ada yang sudah menggunakan WA Business API nggak di sini? Ada? Belum? Baru tahu? Belum pernah? Belum. Oke. WA bisnis sekarang sudah sangat banyak yang pakai ya. WA bisnis karena memang satu sisi dia gratis ya. Dia gampang. API sesuatu yang agak unik memang. Yang belum pernah ada orang ini karena apa? Belum banyak yang pakai ya kan karena bayar gitu loh ya. Bayarnya lumayan ya kan walaupun ya sekarang oke kita bahas satu-satu ya. WA regular atau kita namakan WA Messenger. Fungsinya sama seperti tadi yang saya kemukakan, penggunanya individu, satu perorangan, sifatnya kebanyakan informal ya. Oke. Fungsinya biasa-biasa aja. Yang penting saya bisa telepon, saya bisa WhatsApp, komunitas, komunikasi, cukup bagi saya WA Messenger. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilangnya gini, seiring dengan saya punya dagang, ya kan, saya jualan produk, ya kan, saya maunya orang itu langsung tahu di mana toko saya mau orang itu tahu langsung di mana website saya, domain saya, nomor handphone saya, jam buka tutup toko saya, pakailah WA bisnis. Ya, karena selain fungsi-fungsi reguler itu, ya ada katalog. Katalog itu apa? Jadi begitu Anda buka WhatsApp orang yang punya API, punya WhatsApp bisnis, ya, mungkin Anda pakai personal contact-nya, dia di bagian personal contact-nya itu ada katalog, jadi Anda bisa naruh produk-produk Anda yang Anda jual apa, kue, ya kan, apa sih Anda jual, Anda bisa bikin tuh katalognya. Jadi orang ada cara mengklik aja di bagian profile picture katalog, oh orang ini jual susu, jual masker, jual vitamin, oh harganya segini, gini, gitu. Tanpa perlu selalu ngecek Anda, vitamin berapa, susu brand berapa, lalu hand sanitizer berapa, kan ribet gitu loh. Anda pun juga ribet kan kalau Anda tinggal nge-share katalog ini nih. Bentuk katalog itu kayak gimana nih? Ini gambarnya nih. Yang ada di gambar saya itu Sandra Cakes ya. Itu tipe WhatsApp bisnis. Jadi Anda bisa taruh katalog di situ. Fungsinya pun lebih bisnis formal. Keempat, dia bisa balas otomatis. Apaan balas otomatis ya kan? Misalkan Anda sedang tidur, Anda tinggal setting aja sih. Anda sedang tidur atau mungkin toko lagi tutup atau mungkin ada halangan. Anda bisa setting bahwa dia akan membalas
terima kasih untuk pesan Anda, atau mungkin terima kasih untuk WA-nya ya. Kami akan membalas dalam waktu 1 ke 24 jam, kami akan membalas dalam waktu 2 jam, dan sebagainya. Itu bisa ada balas, ataupun kita namakan notifikasi secara otomatis. Dan yang berikutnya, karena Anda WhatsApp bisnis, Anda bisa broadcast ke maksimum 256 kontak. Keren dong, ya kan? Nah, ini biasanya nih, nah, yang masih menggunakan WhatsApp Messenger, mungkin Anda sudah boleh mengupgrade ke WhatsApp bisnis. Bedanya adalah kalau Anda lihat di sini, ini WhatsApp, ini kode WhatsApp biasa, WhatsApp Messenger. Kalau Anda pakai WhatsApp bisnis, sebetulnya kayak gini. Bayar nggak? Enggak bayar. WhatsApp bisnis masih gratis. Problemnya adalah, pada saat Anda upgrade WhatsApp reguler atau WhatsApp Messenger ke WhatsApp bisnis, semua data Anda di WhatsApp reguler, bye. Ada cara yang kedua yang mungkin Anda tidak mau WhatsApp reguler Anda juga hilang, ya kan? Ada cara kedua, cuma Anda mesti ganti nomor. Anda mesti pakai nomor lain yang Anda pakai untuk WhatsApp bisnis. Nah, itu kadang-kadang orang akhirnya mesti harus ada yang dikorbankan. Anda mesti beli kartu baru, nomor baru, atau Anda rela WhatsApp reguler Messenger Anda hilang semua. Karena kan ibaratnya kan ganti aplikasi nih. Ini bentuknya WhatsApp biasa, ini bentuknya WhatsApp bisnis, ya. Jadi pada saat Anda mau upgrade dari WhatsApp reguler ke bisnis, data-data Anda di reguler, bye-bye. Tapi kalau Anda merasa bahwa, oh ya, nggak apa-apa sih, sudah saatnya memang, ya, it's the time, ya, waktunya untuk upgrade aja langsung. Ya. Oke, kita masuk kepada WhatsApp API, Application Programming Interface. Ya. Ini melibatkan robot, ya kan, robot yang bisa membantu Anda menjawab. Oh, kayak gimana ya? Kalau Anda mungkin tahu data apa saja hilang, chatnya, chat-chat yang ada di reguler, yang mungkin kalau sebelum-sebelumnya Anda pernah mungkin chat ke siapa, si A, si B, si C, itu hilang semua. Ya kan? Jadi ibaratnya histori Anda, ibaratnya mungkin saya bisa bilangnya kayak handphone, kayak WhatsApp Anda keriset dari awal, ya kan? Bisa juga ada beberapa kontak itu hilang. Makanya itu kadang-kadang yang membuat akhirnya kita jadi malas ataupun jadi beresiko sekali untuk mengupgrade dari reguler ke bisnis. Tapi kalau memang Anda tidak mau ganti nomor, ya mau gimana lagi, ya kan? Kontaknya, kontak ada beberapa yang sama. Justru itu kalau saya bilang, kalau Anda mau upgrade dari reguler ataupun messenger ke bisnis, Anda save satu persatu nomor yang penting, ataupun Anda data klien Anda save manual dulu. In case, karena kita nggak tahu Anda save-nya di mana itu kontak. Apakah Anda save-nya dulu di Yahoo, atau Anda save dulu di Google. Kan ada kan sekarang kalau kita nge-save kontak orang, dia ada kasih pilihan. Anda mau nge-save-nya di data handphone, di storage handphone, atau Anda mau save di Yahoo, atau Anda mau save di Google, kan? Nah, itu dia. Jadi kalau untuk mencegah, kalau Anda memang langsung nekat mau upgrade ke bisnis, lakukan manual dulu satu persatu. Data-data klien Anda catat, cek aja, tulis manual dulu. Nah, pada saat Anda sudah upgrade ke WhatsApp bisnis, kemungkinan besar ada yang hilang, ya kan? Karena chat udah pasti hilang. Karena ibaratnya kan beda ini nih, beda aplikasi, notifikasi, bedanya ini kayak gini udah beda. Satu gambar telepon, gagang telepon, satu gambar B. Ya. Kita masuk kepada WhatsApp API, ya kan? Nah, ini lebih keren. Pernah Anda merasakan bahwa Anda sedang chat orang, tiba-tiba dia bisa balas, gitu loh. Perlu warna apa? Perlu ukuran apa? Itu biasa toko-toko yang gede, ya kan? Toko-toko yang saya bisa bilangnya skalanya besar, udah kategori perusahaan besar, ya. Biasanya kayak gitu yang udah yang punya e-commerce-nya luar biasa deh, ya. Bisa saja itu customer service-nya yang lakukan, bisa jadi itu juga chatbot yang lakukan, ya. Semua fungsi-fungsi baik itu WA reguler, WA bisnis itu ada di WA Business API. Dan yang paling penting adalah apa? Karena kalau Anda punya WhatsApp bisnis aplikasi, nomor kontak di HP bisa dicetak atau print nggak ya? Enggak, belum. Kalau Anda terhubungnya di Google, kalau Anda dulu-dulu sudah nge-save di Google, itu mungkin bisa Anda ngecek dari Google account Anda. Jadi Google Contact, ya, Google Contact Anda. Kalau Anda nge-save-nya di Google, tapi takutnya pada saat Anda pernah nge-save kontak, malah Anda pilihnya nge-save-nya di storage-nya handphone, ya. Nah, kalau Anda nge-save-nya di storage handphone, ya gitulah, susah sekali untuk di-trace, ya. Karena begitu Anda ganti handphone, Anda tahu kan, begitu Anda ganti handphone, karena handphone ini udah jelek, udah ketinggalan zaman atau gimana gitu ya, Anda mesti saling ulang. Ya, justru itu kenapa sekarang akhirnya daftar kontak itu bisa nge-save di Google, bisa nge-save di Yahoo, ya. Oke, sambung lagi kepada WA Business API. Karena Anda adalah perusahaan besar, perusahaan yang lebih besar skalanya, ya, bukan perusahaan kecil, bukan UMKM dan sebagainya,
Dengan adanya WA Business API, bisnis Anda itu dianggap sah dan terverifikasi. Itu kan membuat pelanggan, konsumen jadi merasakan, wah, saya belinya sama official store nih. Tahu kan, pernah dengar istilah official store ya? Itu membuat Anda jadi lebih naik bisnisnya, ya, prestisnya. Berarti Anda adalah memang WhatsApp number yang terpilih sebagai bisnisnya memang sah dan terverifikasi. Siapa yang sahkan, siapa yang verifikasi? Ya si WhatsApp-nya ini, karena kan Anda beli, ya kan, Anda beli, Anda bayar. Nanti saya bahas lagi ya, kita masih di sini. Lalu kemudian selain itu, WhatsApp Business API, dia punya provider namanya Business Solution Provider. Jadi dia kayak punya customer service 24 hour, dan dia punya chatbot namanya WATI ya, WATI gitu. Berbayar tentunya, $40 per bulan. Ada juga yang berdasarkan per message, ada 0,00 berapa gitu loh. Yang pasti WA Business API itu berbayar, tapi kalau skala perusahaan Anda besar, Anda pengen mendapatkan prestige, Anda pengen bisnis Anda sudah sah dan terverifikasi, dan bisa dagang 24 jam tanpa Anda perlu standby, inilah dia WhatsApp Business API, salah satu solusinya. Ya. Oke, caranya bedainnya gimana nih ya? Saya ada satu screenshot, ini dia. Anda tahu Silinggo? Pasti tahu, yang suka belanja baju, ya pasti tahu Silinggo. Lihat kan, ada kode centang di sini. Ini yang menandakan dia adalah WA Business API. Karena perusahaan Silinggo, perusahaan e-commerce terbesar, besar ya, besar sekali perusahaan ini ya. Dan dia e-commerce untuk jualan fashion. Karena fashion kenapa? Bayangkan orang kalau nanya ukuran, warna, kalau itu harus semua manusia balas, tangannya bisa keriting, jempolnya keriting semua nih. Ya kan? Karena balasin terus orang ukuran dia tanya, ya kan? Ukuran L itu berapa ya? Itu kan semua harus di chatbot aja, di chatbot. Jadi kalau orang tanya ukuran L, di situ langsung ada ukurannya. Ukuran L dari 20 cm sampai 25 cm, ya kan? Bayangkan kalau dia beli sepatu, ya kan, sepatu anak-anak sampai sepatu dewasa, orang pasti nanya, ukuran 39 itu berapa senti ya? Nah, ya kan, itu bikin orang akhirnya pengen tahu informasi yang lebih cepat. Silinggo ini menggunakan aplikasi WA Business API, ya. Ini perbedaannya karena dia ada centang hijau berarti dia terverifikasi dan sah. Sementara yang sebelah kanan yang ada gambar manusianya ini, saya tutup wajahnya supaya orangnya nggak kelihatan. Dia ini adalah bagian sales, ya kan, manager marketing, bagian marketing ya. Nah, ini cuma pakai WA Business. Jadi Anda boleh pakai muka Anda sendiri karena Anda yang menjawabnya, karena dia kan nggak pakai chatbot-nya, atau Anda bisa pakai logo perusahaan ataupun mungkin merek dagangan Anda, mungkin Anda lagi jualan hand sanitizer, misalkan toko Sentosa, toko Jaya, Anda boleh bikin di sini ya sebagai profile picture. Business account, apa aja ada di dalam profile picture Anda ini, Anda bisa taruh, Anda perusahaan apa? Oh, saya itu shopping dan retailer, oh saya itu distributor, saya itu ekspor apa semuanya. Lalu kamu apa? Kamu perusahaan apa? Trusted Distribution Company, ya kan? Deskripsi tentang toko Anda. Saya menjual semua alat-alat kesehatan, misalkan. Lalu kemudian jam buka tutup. Senin sampai Jumat jam berapa, Sabtu jam berapa, Minggu off, gitu ya. Email apa, website apa. Itu semua bisa ada di profile kontak Anda. Ya, ini WA Business. Jadi keren banget dong. Jadi orang nggak perlu tanya selalu, websitenya apa ya untuk mau beli ini, ya kan? Upgrade lah WA reguler Anda ke WA Business ya. Oke, saya lanjutkan lagi dengan berikutnya. Ini yang membuat perbedaan antara WA reguler, WA Business, dan WA WhatsApp API. Ya, API semuanya hampir semua kalau Anda lihat nih. Cuma ingat bahwa karena ini berbayar, biasanya dia targetnya itu perusahaan small medium enterprise atau perusahaan-perusahaan skala besar yang perlu cakupan lebih besar karena berbayarnya itu, ya. Kemudian sementara WA Business Application memang masih ada keterbatasan, tapi setidaknya kita sudah bisa mempunyai beberapa hal yang dipunya, seperti business account, tuh, business account, lalu GDPR complaint, itu General Data Protection apa gitu ya, complaint. Kalau Anda mau komplain tentang hal-hal, Anda bisa ada bagian customer service yang bisa bantu Anda. Ya. 2 devices, ya bisa Anda pakai 2 devices. Sementara WhatsApp biasa, ya
ditujukan untuk personal, single devices, lalu kemudian banyak banget yang tidak bisanya. Semua nggak bisa, ya nggak bisa bisnis account, nggak bisa apa. Yang penting sih kalau saya lihat ya, kalau mau jualan ya awal-awal ya, ini aja nih, bisnis account itu harus ada, karena bisnis account itu ada katalog, ada apa semuanya yang bisa membantu kita untuk bisa langsung dilihat gitu loh ya. Anda kan tinggal bilang gini, tolong lihat profile picture saya ya untuk katalog produknya, tolong lihat profile picture saya untuk opening hour, jam berapa operasional ya. Oke. Ya, itu adalah perbedaan yang bisa saya berikan tentang WhatsApp biasa, WhatsApp regular, WhatsApp API, ya kan, WhatsApp ini, ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Cara ganti WA regular ke WA bisnis dengan nomor yang sama. Bagaimana ya, Bu ya, yang benar ya. Di Google banyak banget infonya, satu yang salah. Anda mesti download juga aplikasinya dulu, yaitu WhatsApp Business. Jadi Anda kan kalau kita biasanya download aplikasi WhatsApp biasa kan seperti ini ya. Ada ya? Anda download dulu aplikasi WhatsApp Business, ya. Setelah Anda download aplikasi WhatsApp Business, Anda mau registrasi menggunakan nomor yang sama. Tapi Anda harus ingat, WhatsApp ini Anda akan bye-bye. Karena WhatsApp ini misalkan Anda masih nge-save dengan nomor 123. Tapi Anda ingin juga WhatsApp Business-nya pakai nomor 123. Ya kan? Nah, cuma boleh salah satunya, Anda cuma boleh pilih. Apakah itu nomor 123 hanya bisa di WhatsApp biasa atau WhatsApp Business. Jadi cukup download, lalu kemudian registrasi seperti biasa. Ya, bisa ya? Gitu doang sih. Jadi nggak terlalu susah-susah banget untuk upgrade. Ya. Jadi nggak sampai ngejelimet. Yang penting Anda ikuti aja alurnya. Anda download dulu aplikasi WhatsApp Business-nya. Itu yang paling penting. Setelah itu ya tinggal register, sign in, dan sebagainya. Dia akan minta verifikasi data yang cukup banyak. Seperti waktu mendownload e-wallet ataupun aplikasi financial teknologi yang lainnya. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lainnya yang mau ditanyakan mengenai WhatsApp? Ada yang bertanya bahwa bagaimana cara simpan chat WhatsApp agar tidak hilang bila ganti handphone. Ganti handphone, ya. Sekarang problemnya adalah Anda mengganti handphone. Secara nggak langsung, yang bisa satu cara adalah jangan nge-save-nya di handphone. Kan ada kan backup ya, backup data yang selalu dia bisa Anda chat di sini, di bagian settingannya itu, Anda bisa ada bagian storage sama data. Pada saat Anda lagi buka akun Anda, lalu ada storage and data itu Anda bisa kotak-katik, maunya nge-save-nya di mana. Ada tulisan manage storage ya. Manage storage-nya itu Anda bisa bikin apakah Anda mau taruh di WhatsApp servernya atau Anda mau taruh di Google Cloud dan sebagainya ya. Ada ininya, ada tempat yang bisa Anda nge-save. Cuma memang problemnya adalah kalau handphonenya benar-benar diganti, bisa jadi WhatsApp pun hilang semua. Karena Anda kan restart baru. Karena handphone yang baru, misalkan Anda punya 2 handphone nih. Awalnya Anda punya di handphone yang ini, ya. Sekarang Anda pengen di sini. Bukannya ini Anda install ulang. Anda install ulang WhatsApp-nya kan? Anda install ulang WhatsApp-nya, jadi udah pasti ini jadi handphone baru. Jadi Anda punya aplikasi baru di sini. Dan ini nggak bisa ke sini, ya kan? Susah sekali. Kecuali kalau Anda nge-save-nya di cloud-nya, ya kan, pada saat backup data, ada tendensi cara nge-save doang sih. Kalau saya bilangnya cara nge-storage-nya itu yang salah, jadi akhirnya nggak bisa sinkron. Karena kalau Anda nge-save-nya di cloud, ataupun Anda nge-save-nya di Google account Anda, kemungkinan besar bisa dibuka di handphone yang berikutnya. Ya, di handphone yang barunya ceritanya seperti itu. Ya, jadi cara storage-nya aja sih kalau saya bilangnya, perhatikan cara storage-nya, karena kalau storage yang salah, kalau Anda cuma nge-save-nya di data handphone ataupun di memori handphone, kemungkinan besar 100% hilang. Ya. API berbayar, iya. Berbayar. Wajib berbayar tentu saja iya, karena kan ada fasilitas chatbot-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi pasti berbayar ya. Justru itu dari mana WhatsApp-nya bisa dapat uang dari situ ya. Wajib berbayar, iya. Kalau Anda tidak bayar, dia nggak bakal bisa dipakai ya. API gitulah dia ya. Karena kan dia bisa verifikasi data Anda juga. Jadi akan ada nanti dari bagian WhatsApp itu dia akan melihat juga data perusahaan Anda, apakah bisa dia verifikasi atau sahkan ya. Karena tentu saja dia tidak mau mensahkan suatu perusahaan yang notabene mungkin saja perusahaannya fiktif.
Ya bisa bahaya tuh WhatsApp-nya sendiri ya. Kalau sering dapat blast WA yang isinya promo, bila kita merasa terganggu, apa ada cara lain supaya tidak terima blast WhatsApp? Selain di blok, selain di mana ngeblok nomor WA tersebut. Ya, tidak ada cara lain memang, ya kan, suka atau nggak suka, cuma bisa lakukannya adalah WA blok. Karena kalau Anda tidak WA blok dia, oke, ada satu cara juga, cuma ini cara kadang-kadang nggak efektif, karena sekarang sudah ada aplikasi yang bisa ngecek orang tanpa nge-save. Ya kan, jadi ada namanya WA Direct, ya kan, namanya WhatsApp Direct. Jadi Anda nggak perlu nge-save kontak dia, ya kan, Anda cukup punya WhatsApp Direct itu. Kalau Anda coba Google Play atau aplikasi store, application store, Anda masuklah WA Direct, ya kan. Jadi Anda nggak perlu nge-save nomor orang, Anda bisa langsung nge-save, bisa langsung mengirim WA ke dia. Kan biasa kita kalau kadang-kadang sekarang ya, kalau kita mau ngirim mau ngirim berita atau mau ngirim WhatsApp Messenger, kita harus nge-save kan nomor handphone orang kan. Nah, itu dia. Biasanya bikin berat data kontak lagi ya kan. Misalnya aja kita cuma mau WA dia mengenai dia bisa jadi dia Gojek ya kan atau Grab. Kita cuma kasih tahu belok kanan, belok kiri. Masa kita harus nge-save? Bayangkan ya kalau kita harus nge-save ya Gojek 1, Gojek 2, Gojek 3, Gojek 4. Banyak kan. Itu karena saya juga ngelakuin sih. Jadi makanya download aja WhatsApp Direct ya kan. Jadi bisa Anda tinggal masukin nomornya berapa, tinggal masukin 8155 berapa gitu kan. WhatsApp Direct. Udah, jadi tidak perlu nge-save. Ya, itu caranya. Kalau grup hanya bisa admin yang menulis, apakah perlu WhatsApp bisnis? Oke. Kalau grup hanya bisa admin yang menulis, apakah perlu WhatsApp bisnis atau bisa WhatsApp grup? Ini kalau saya bilangnya ya, kalau di grup ya kan, kalau di grup itu kan memang cuma boleh admin yang balas ya, admin atau apa yang nge-broadcast, karena Anda membuat semua partisipan mute atau nggak boleh ngapain atau nggak boleh broadcast selain dia, ya kan? Satu sisi WhatsApp reguler udah cukup, cuma problemnya adalah kalau Anda ingin advertise, Anda ingin mempromosikan produk Anda lebih gampang, lebih up to date melalui katalognya. Saya bilangnya kalau WhatsApp bisnis itu gara-gara dia punya bisnis account, yaitu katalog, operational hours, website, nomor handphone, email, itu bisa tercantum langsung. Itu membuat kita jadi lebih dikenal orang. Ini toko apaan sih? Ya kan kita tinggal lihat profile picture-nya. Oh, dia jual alat kesehatan. Oke, lain kali go save. Ya kan? Oh, dia jual tabung oksigen misalkan gitu ya. Oh, dia jual masker. Ih, murah loh. Nanti kita nge-save aja namanya misalkan masker murah ya. Nah, itu dia ya. Memang bagian grup, kalau Anda punya grup WhatsApp, admin doang yang boleh balas. Cuma kalau untuk sekedar promo, bagusnya kalau Anda punya WhatsApp bisnis. Ya, WhatsApp reguler tuh terlalu banyak yang restricted-nya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa broadcast pun ini dicurigai ya kan. Broadcast pun dimaksimalkan cuma 5 ya kan dalam hitungan menit. Kadang-kadang bikin rese gitu loh. Akhirnya kita udahlah, saya WhatsApp bisnis aja ya. WhatsApp bisnis kan saya bisa broadcast sebanyak-banyak yang saya mau. 256 bisa langsung menerima WhatsApp saya ya. Itu dia ya. Jadi terlepas saya rangkumkan, kalau terlepas Anda pakai WhatsApp bisnis, WhatsApp reguler, Anda lihat lagi, atau WhatsApp mungkin WhatsApp bisnis API, itu kebutuhan Anda sampai mana. Ya, kebutuhan Anda kalau Anda cuma merasa bahwa ini udah cukup, Anda tidak mau, kalau ya udah it's okay, ya kan? Karena Anda lebih mengetahui bisnis Anda yang mengetahui produk Anda, cuma terlepas ini Anda sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. WhatsApp reguler, WhatsApp bisnis, dan WhatsApp API. Ya, tinggal tergantung Anda mana yang cocok buat bagi bisnis Anda, mana yang bisa membantu Anda, dan sebagainya, Anda yang pilih. Ya, sesuka Anda suka yang mana, Anda yang pilih. Ya, nggak ada pemaksaan ataupun apa, tergantung kebutuhan aja. Kalau Anda merasa bahwa API itu Anda butuh banget, jadi bisa 24 jam balas, ya kan, it's okay. Ya kan, Anda merasa bahwa oh, biayanya juga oke gitu ya, nggak terlalu mahal ya. Anda mungkin tanya-tanya soal rumah ya, ada developer dan sebagainya. It's okay ya, tergantung kebutuhan. Oke, jadi itu aja ya pemaparan kuliah umum kita tentang kenali WhatsApp ya. Tidak terasa waktu jam 4 lewat 5, bentar lagi jam 4 ya, udah lewat jam 4 lagi ya. Kita akan jumpa di WhatsApp marketing, WhatsApp tentang marketing di sesi 2 minggu berikutnya ya, tentang marketing. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan WhatsApp itu untuk pemasaran. Atau tentu saja lebih tepatnya bagaimana kita menggunakan WhatsApp untuk jualan. Ya, itu dia. Ya, jadi untuk saat ini
untuk pemaparan saya di hari ini saya selesaikan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kita akan jumpa lagi di 2 minggu kemudian dengan waktu yang sama, ya, waktu yang sama untuk pembahasan WhatsApp marketing. Oke, baik. Terima kasih Bu Liana untuk sharing hari ini. Ya, sahabat kelas kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi 2 minggu lagi ya di waktu yang sama ya. Mohon diingetin. Kalau ada pertanyaan, silakan di chat aja ya. Kita akan coba bahas di 2 minggu ke depan ya. Langsung WA aja. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk sobat kelas. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, Mr. Thank you. Thank Thank you, you Miss. all. Thank you.